kami berdua akan membagikan sedikit ilmu yaitu tentang sistem proyeksi Mercator. Aku Irma Sari Bersian dan rekan aku Ranti. Halo semuanya. Langsung aja ke penjelasannya. Dengan judul Sistem Proyeksi, dengan latar belakangnya bisa dijelaskan dengan yaitu proyeksi Mercator adalah jenis proyeksi peta silinder yang menggambarkan permukaan bumi ke bidang datar sehingga arah azimut tetap akurat. Proyeksi ini menjaga bentuk wilayah konformal namun menyebabkan distorsi ukuran area yang semakin besar saat mendekati wilayah kutub. Biasanya digunakan untuk navigasi laut karena garis lurus di peta menunjukkan arah kompas yang konstan. Dengan tujuannya, yang pertama, memahami karakteristik dan perbedaan antara proyeksi Mercator, transfer Mercator, UTM, dan TM3. Yang kedua, menilai penerapan praktis masing-masing proyeksi dalam pemetaan dan aplikasi geografis di Indonesia dan tingkat global. Yang ketiga, menyusun solusi untuk masalah yang dihadapi dalam menggunakan berbagai sistem proyeksi dalam pemetaan dan analisis data geografis. Nomor 1. Penjelasan perbandingan proyeksi Mercator dan transfer Mercator. Dengan poin pertama, bagaimana distorsi berubah dengan jarak dari meridian pusat pada masing-masing proyeksi. Penjelasannya adalah pada proyeksi Mercator, distorsi paling kecil berada di sekitar ekuator. Semakin jauh dari ekuator menuju kutub, skala dan ukuran objek semakin membesar secara signifikan. Dengan kata lain, distorsi meningkat seiring bertambahnya jarak lintang dari ekuator. Sedangkan pada proyeksi transfer Mercator, distorsi paling kecil berada di sepanjang meridian pusat. Semakin jauh ke arah timur atau barat dari meridian pusat, distorsi bentuk dan skala akan bertambah. Namun pada zona pemetaan yang sempit seperti UTM, distorsi masih dapat dikendalikan sehingga tetap akurat untuk pemetaan skala besar. Pada poin kedua, dalam kondisi apa masing-masing proyeksi lebih baik digunakan? Penjelasan pertama yaitu proyeksi Mercator peta dunia karena bentuk dan arah terjaga meskipun luas terdistorsi. Navigasi laut dan udara yaitu garis lurus pada peta menjadi lintasan di konstan loxodrome. Dan sistem pemetaan global atau aplikasi digital yang tidak berfungsi pada akurasi luas. Yang kedua, proyeksi transfer Mercator yaitu pemetaan skala besar dan detail secara seperti pemetaan nasional, regional, atau kota. Pemetaan wilayah memanjang, utara, selatan, distorsi terkecil di sekitar meridian pusat. Pemetaan survei dan kadaster memerlukan akurasi tinggi. Mengapa proyeksi transfer Mercator sering digunakan untuk pemetaan skala besar di daerah yang memanjang dari utara ke selatan? Penjelasannya yaitu proyeksi transfer Mercator memiliki distorsi paling kecil di sepanjang meridian pusat. Karena itu, wilayah yang bentuknya memanjang dari utara ke selatan sejajar dengan meridian dapat dipetakan dengan tingkat akurasi tinggi baik dalam bentuk, jarak, maupun arah. Distorsi baru meningkatkan ketika wilayah semakin melebar ke arah timur, barat, sehingga selama area yang dipetakan sempit secara lateral. Skala dan konsisten, itulah sebabnya proyeksi ini banyak digunakan untuk pemetaan skala besar seperti survei topografi, pemetaan administrasi lokal, dan sistem koordinat UTM yang membagi bumi menjadi zona-zona sempit. Nomor 2, dengan penjelasan proyeksi TM3 digunakan oleh Badan Pertanahan Nasional Indonesia untuk pemetaan wilayah pertanahan. Poin pertama, mengapa TM3 dengan zona 3 derajat bujur lebih cocok untuk Indonesia dibandingkan dengan proyeksi lain seperti UTM? Penjelasannya, TM3 lebih cocok untuk di Indonesia karena zona selebar 3 derajat bujur membuat distorsi lebih kecil dibandingkan UTM yang memiliki zona 6 derajat bujur. Dengan zona yang lebih sempit, wilayah di Indonesia yang memanjang barat-timur tetap berada dekat meridian pusat sehingga akurasinya tinggi untuk pemetaan detail seperti survei dan kadaster.
Poin kedua, apa keunggulan dan tantangan yang dihadapi ketika menggunakan proyeksi TM3 untuk pemetaan administrasi pertanahan? Penjelasannya adalah, keunggulan penggunaan TM3 untuk pemetaan administrasi pertanahan akurasinya tinggi karena zona 3 derajat bujur menggunakan distorsi sangat kecil. Cocok untuk pemetaan skala besar dan detail, seperti sertifikasi lahan dan batas bidang tanah. Konsistensi koordinat lebih baik untuk wilayah yang tidak terlalu lebar dari timur sampai barat. Mempermudah integrasi data pertanahan dengan pemetaan topografi nasional. Tantangan dalam penggunaan TM3 yaitu membutuhkan pengelolaan zona proyeksi yang tepat agar data antar zona tetap terhubung dengan benar. Konversi dari sistem lama, misalnya UTM atau lokal, memerlukan transformasi data yang teliti. Perlu standarisasi dan pelatihan teknis agar semua instansi menerapkan parameter proyeksi yang sama. Untuk area lintas zona bisa muncul perbedaan koordinat jika tidak dilakukan penyesuaian zona. Poin ketiga, bagaimana proyeksi TM3 membantu mengurangi distorsi dalam pemetaan tanah di Indonesia, terutama untuk skala besar. Penjelasannya adalah TM3 menggunakan zona yang sempit, yaitu 3 derajat bujur, sehingga setiap wilayah pemetaan tetap berada dekat meridian pusat zona tersebut. Posisi yang dekat dengan meridian pusat membuat distorsi skala, jarak, dan bentuk menjadi sangat kecil. Hal ini sangat penting untuk pemetaan tanah skala besar di Indonesia yang membutuhkan ketelitian tinggi, seperti batas bidang tanah, sertifikasi, dan kadaster. Selain itu, karena Indonesia berada di sekitar Katulistiwa, TM3 semakin efektif menjaga akurasi pada wilayah yang tidak terlalu melebar ke arah timur barat dalam status zona. Itu dia sedikit penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.